Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam podcast Zoom yang kita buat hari ini. Perkenalkan, nama saya Ocha Intania Putri, bidan terampil dari Puskesmas Simpang Tiga Pumu, yang akan menemani jalannya diskusi kita. Hari ini kita akan mengobrol santai, tapi penting, tentang adaptif dan kompeten dalam pelaksanaan pelayanan. Di zaman yang serba cepat berubah ini, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, mulai dari teknologi, sistem kerja, hingga kebutuhan masyarakat. Selain itu, kita juga perlu terus meningkatkan kompetensi agar pelayanan yang kita berikan tetap profesional dan berkualitas. Jadi, bukan hanya bekerja, tapi bekerja dengan kemampuan terbaik dan siap menghadapi perubahan. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Boleh dimulai dari Kak Rere. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regita Evi Cahyani, jabatan saya bidan terampil di UPT Puskesmas Tanjung Sakti Pumi. Oke, terima kasih Kak Rere. Boleh lanjut di Kak Feni. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Penny Mahdalena, bidan terampil dari UPT Puskesmas Nabing. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak. Untuk memulai diskusi, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, menurut kakak-kakak nih, apa sih makna sikap adaptif dalam pelayanan saat ini? Terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan mencoba menjawabnya. Sikap adaptif, kemampuan ASN untuk menyesuaikan diri secara cepat dan proaktif terhadap perubahan lingkungan, teknologi maupun tuntutan masyarakat guna memastikan pelayanan tetap relevan dan prima. Contohnya adalah sekarang sudah beralih ke pendaftaran online yang dulu menggunakan manual, sekarang serba online. Baik, terima kasih. Boleh dari Kak Feni. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Sikap adaptif bagi seorang bidan adalah kemampuan untuk menyesuaikan asuhan kebidanan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta kondisi lingkungan yang dinamis tanpa mengurangi standar keselamatan pasien. Contoh konkret dari sikap adaptif ini dalam praktik kebidanan, yaitu bidan dituntut untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Contohnya memanfaatkan media sosial atau grup WhatsApp sebagai sarana edukasi dan konsultasi jarak jauh bagi ibu hamil yang memiliki keterbatasan akses fisik. Contoh lainnya yaitu menggunakan aplikasi EcoHor atau sistem informasi puskesmas untuk mendata ibu hamil secara real time, sehingga pemantauan risiko tinggi menjadi lebih akurat dan cepat. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, mengapa sih kompetensi menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan? Baik, saya mencoba menjawabnya. Karena kompetensi adalah fondasi utama dari profesionalisme. Jika adaptif adalah kemauan untuk berubah, maka kompeten adalah modal kapasitas atau kemampuan untuk menjalankan perubahan. Yaitu contohnya salah satunya memberikan pelayanan sesuai SOP, menerapkan asuhan persalinan normal sesuai standar terbaru, yaitu tidak melakukan EPIS atau gunting secara rutin kecuali memang ada indikasi tertentu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Boleh untuk Kak Feni? Baiklah, kompetensi dalam halnya ini kita sebagai bidan, yaitu kompetensi bidan merupakan gabungan dari pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan perilaku, attitude, profesional untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas. Contohnya yaitu pada kompetensi klinis seperti pada asuhan antenatal, kita mampu melakukan pemeriksaan kehamilan secara komprehensif, termasuk mendeteksi dini faktor resiko seperti perdarahan perpaginan atau tekanan darah tinggi. Kemudian pada pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, kita memberikan konseling dan pemasangan
alat kontrasepsi sesuai prosedur. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam beradaptasi dengan perubahan sistem ataupun teknologi? Tantangan yang sering dihadapi, terutama di tempat saya bekerja, yaitu resistensi terhadap perubahan, yaitu terbiasa dengan menggunakan pola yang lama sehingga enggan untuk beralih ke pola yang baru atau adaptasi yang baru. Sedangkan kesenjangan literasi digital, yaitu kesenjangan usia di mana orang yang lebih tua biasanya enggan untuk beradaptasi. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur atau konektivitas. Biasanya disebabkan karena koneksinya lambat atau karena komputernya tidak mendukung. Baik, terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Boleh lanjut di Kak Feni? Tantangannya yaitu beradaptasi dengan perubahan sistem dalam dunia kebidanan memang memiliki tantangan tersendiri karena profesi ini bersentuhan langsung dengan keselamatan nyawa manusia dan nilai-nilai sosial yang sangat kuat. Contohnya yaitu banyak bidan terutama yang sudah senior merasa kesulitan beralih dari pencatatan manual ke sistem digital seperti e-cohort atau rekam medis elektronik. Contoh lainnya yaitu sistem baru seringkali mewujudkan pelaporan yang lebih detail dan berlapis. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi cara berkelanjut di tempat kerja? Biasanya meningkatkan kompetensi itu ada dua cara ya. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran dan non-pembelajaran. Melalui pembelajaran biasanya melalui seminar ataupun workshop. Yang kedua, melalui non-pembelajaran biasanya belajar dari atasan atau teman sejawat yang lebih berpengalaman. Baik, terima kasih. Boleh dari Kak Feni? Untuk meningkatkan kompetensi di tempat kerja itu bukan hanya soal mengikuti seminar, melainkan menciptakan ekosistem belajar yang terintegrasi dengan tugas sehari-hari. Contohnya yaitu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di unit kerja seperti diskusi kasus, mengadakan pertemuan rutin mingguan atau membahas kasus-kasus sulit atau kegawat daruratan yang terjadi di lapangan sebagai pembelajaran bersama agar kesalahan yang lalu tidak terulang lagi. Contoh lainnya yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk belajar tanpa harus meninggalkan pos pelayanan seperti mengikuti kursus bersertifikat melalui platform resmi seperti Satu Sehat SDMK dari Kemenkes untuk memperbarui SKP kita. Oke, bagus sekali ya kakak-kakak. Terima kasih atas sharingnya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa yang pertama, sikap adaptif mampu membuat kita menghadapi perubahan dengan lebih siap. Lalu kompetensi membuat pelayanan kita lebih profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, belajar dan berkembang adalah proses yang tidak pernah berhenti. Semoga obrolan santai kita hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih pada narasumber atas ilmu yang luar biasa. Saya Ocean Tania Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.